ropel putus, dan seterusnya. Ini lebih gampang dibentuk untuk menjadi ropel panjang dibanding burung yang ropelnya tidak bervariasi alias monoton, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Bird Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Aina Bird Farm akan membahas burung terucukan kembali, teman-teman. Karena kemarin sempat ada yang bertanya, kok terucukan terus bang, kok cendet terus bang, kok muret terus bang. Nah, itu sebetulnya mas-mas tersebut, ya, saya tidak menyebutkan namanya, itu belum scroll ke bawah, teman-teman. Jadi dilihat-lihat dulu video sebelumnya. Jadi di playlist itu sudah saya pisah-pisahkan seputar kenari, seputar muret, cak hijau, seputar terucukan, cendet dan sebagainya, ada sogon, ada konin dan sebagainya. Itu sudah lengkap semua, teman-teman. Jadi seputar penangkaran pun itu sudah lengkap semua, dari cara meloloh, dari cara pada masa-masa telur, dari pendongkrakan birahi dan sebagainya, sudah lengkap semua, teman-teman. Jadi silahkan untuk dibuka saja di playlist. Jadi jangan komentar langsung kok burung ini terus, itu jangan, teman-teman. Saya harapkan lihat dulu video sebelumnya. Oke, kita lanjut saja. Di pertemuan kali ini Aina Bird Farm akan membahas cara memperpanjang nafas burung terucukan supaya bisa ropel maksimal, teman-teman. Nah, untuk membentuk burung terucukan supaya ropelnya panjang, ini juga ada hal-hal yang harus perlu diperhatikan untuk supaya burung ini bisa maksimal ropelnya nantinya, teman-teman. Yang pertama adalah kita perhatikan karakteristik burung tersebut, teman-teman. Tahu sendiri kalau burung terucukan sudah beberapa kali saya bilang bahwa burung tersebut tidak mau dirawat secara berlebihan, itu yang pertama. Dan yang kedua, tingkat kemapanan burung, teman-teman. Dan yang selanjutnya, pemberian extra fooding juga buah yang benar seperti apa. Dan yang selanjutnya, faktor pengembunan, pengkerodongan, juga ablak, sistem ablak, ya, teman-teman. Nah, kita juga harus memperhatikan sampai ke situ. Kalau tidak diperhatikan, walaupun burung ini tidak mau dirawat secara berlebihan, tapi kalau tidak memperhatikan hal ini juga akan meleset dari perkiraan kita, teman-teman. Nah, untuk menerapkan metode ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memperhatikan tingkat kemapanan burung, teman-teman. Artinya, kita perhatikan burung tersebut sudah nyaman atau belum di lingkungan yang baru, teman-teman. Seandainya kata kita beli burung dari orang lain di tempat kita yang baru, itu sudah nyaman atau belum, baru kita terapkan metode ini kalau sudah burung tersebut sudah merasa nyaman. Nah, bagaimana kita tahu kalau burung tersebut sudah mapan atau belum? Itu sebetulnya cukup mudah, teman-teman. Jadi kita cukup memperhatikan burung tersebut kalau sudah mapan, sudah merasa nyaman, dia akan cenderung aktif bunyi, teman-teman. Itu salah satunya. Oke, yang selanjutnya, walaupun burung terucukan adalah salah satu burung yang tidak suka dirawat secara berlebihan, tapi kita juga harus memperhatikan pemberian buah yang benar dan extra fooding jenis jangkrik dan ulet hongkong yang benar, teman-teman. Nah, bagaimana pemberian jangkrik dan buah yang benar itu sesuai dengan tingkat birahi burung tersebut, teman-teman. Tapi bagaimanapun rawatan masing-masing burung terucukan, walaupun sama-sama burung terucukan, itu pastinya berbeda. Loh, kenapa berbeda? Karena burung terucukan satu dengan lainnya itu mempunyai tingkat kedoyanan masing-masing, teman-teman. Artinya dia kadang ada yang doyan jangkrik banyak, kadang-kadang ada yang doyan jangkrik sedikit. Begitu juga sebaliknya, ada yang tidak doyan sama sekali, ada pula yang tidak doyan buah, ada pula yang tidak doyan ulet hongkong dan sebagainya. Jadi masing-masing kita juga harus perhatikan sampai ke arah situ, teman-teman. Nah, bagaimana cara pemberian buah yang benar? Untuk pemberian buah yang benar, kita juga memperhatikan tingkat birahi burung tersebut, ya, teman-teman. Kalau birahinya cenderung tinggi, kita berikan buah timun dan buah pepaya. Kalau cenderung birahinya itu lebih rendah, tidak ada birahinya, kita bisa berikan buah sawo dan apel merah, teman-teman. Kalau sudah tinggi, ya kita kembalikan lagi ke settingan semula. Jadi buahnya cukup buah pisang, teman-teman, untuk hariannya. Nah, bagaimana untuk pemberian extra fooding yang benar seperti jangkrik dan ulet hongkong? Kalau untuk pemberian extra fooding juga kita melihat tingkat kekuatan burung tersebut. Kalau kuatnya banyak, kita berikan banyak terlebih dahulu. Setelah dia rajin bunyi, baru kita turunkan pelan-pelan. Nah, seperti juga ulet hongkongnya itu jangan sampai lebih tinggi dari pemberian jangkriknya, teman-teman. Seandainya kata kuat 3, jangkriknya berarti ulet hongkongnya cukup 2. Jadi antara pemberian buah dan extra fooding itu juga harus seimbang. Kalau dia cenderung birahinya terlalu rendah, kita naikkan dengan buah sawo dan apel merah. Extra foodingnya itu juga diperbanyak kalau dia kuat banyak, ya, teman-teman. Kalau tidak kuat banyak,
tetap kita standarkan saja sekuatnya dia makan extra fooding. Toh kita juga sudah mendongkrak dengan cara pemberian buah supaya bisa naik birahinya teman-teman. Nah begitu juga sebaliknya, kalau terlalu tinggi kita turunkan, extra foodingnya juga kita pangkas teman-teman. Nah yang selanjutnya, mandi dan jemur. Walaupun burung terucukan tidak suka dirawat secara berlebihan, tapi juga kita harus perhatikan mandi dan jemurnya, karena jemur juga tidak bisa menjemur sendiri, kecuali dia terbang bisa menjemur sendiri. Tapi kalau dia disangkar, pastinya kita harus rajin jemur teman-teman, karena supaya burung ini tetap sehat dan bisa seimbang antara suhu tubuhnya pastinya. Dan untuk pemandiannya ini diperhatikan juga, jangan sampai kita paksakan, terkecuali dia proses penjinakan boleh kita paksakan. Tapi kalau sudah melalui proses treatment ini, jangan kita pernah memaksakan ya teman-teman. Kalau kita paksakan justru sebaliknya, dia akan lebih stres. Nah bagaimana kita tahu nyaman itu seperti apa ini burung? Kalau dia merasa nyaman, berarti kalau kita semprot dia akan lebih cenderung merapikan bulu-bulunya, tidak gelabagan ya teman-teman. Kalau gelabagan berarti dia tidak nyaman. Kalau dia sudah kita semprot tidak nyaman, ya biarkan mandi sendiri saja, kita sediakan cepuk besar. Nah itulah cara mandi dan jemurnya. Oke, yang selanjutnya itu masalah pengkerodongan dan ablak. Ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai kita paksakan burung ini harus dikerodong, karena burung ini tidak suka kerodong. Kalau dia suka kerodong itu tidak masalah. Kalau tidak suka kerodong, kita paksakan dikerodong, dia akan cenderung lebih stres teman-teman. Bagaimana mau ropel panjang kalau dia sedang stres? Oke, langkah terakhir adalah pengembunan. Kalau pengembunan bersifat wajib untuk burung terucukan teman-teman. Tahu sendiri kalau burung terucukan subuh itu sudah ropel, itu kalau sudah burung yang sudah normal teman-teman. Jadi kalau dia sudah mapan, sudah normal, pasti subuh dia akan lebih aktif bunyi. Jadi kita treatment pengembunan yang rutin tentunya. Nah jika semua metode di atas sudah kita jalankan, pastinya kita akan melihat perkembangan burung tersebut. Dan pastinya burung ini akan lebih aktif bunyi karena dia sudah merasa nyaman dengan rawatan kita sendiri teman-teman. Nah setelah dia sudah merasa nyaman aktif bunyi, jadi perhatikan gaya ropelnya. Terkadang ada yang langsung dia ropel panjang bervariasi, ada juga yang ropel pendek putus ropel lagi, putus ropel lagi, tapi banyak variasinya. Dan ada juga sekali dia ropel panjang tapi monoton. Nah ini juga kita harus tahu teman-teman, burung seperti apa yang bisa ditreatment supaya dia ropel panjang ya teman-teman. Salah satunya kita memperhatikan gaya ropelnya. Nah menurut pengalaman saya, burung terucukan yang ropelnya lebih bervariasi, cengkoknya berganti-ganti walaupun dia ropelnya pendek, ropel putus dan seterusnya, ini lebih gampang dibentuk untuk menjadi ropel panjang dibanding burung yang ropelnya tidak bervariasi alias monoton teman-teman. Jadi pengalaman saya yang sudah saya lakoni ya, jadi untuk burung terucukan yang ropelnya cenderung monoton, ini burung yang lebih cenderung cadel teman-teman. Jadi tidak begitu cetak ya, tidak begitu cetak nadanya. Jadi ada di nada itu terus itu sampai dia walaupun dia ropel panjang, dia akan cenderung nadanya cuman itu saja, tidak, cengkoknya tidak bervariasi. Jadi burung tersebut biasanya susah sekali untuk dibentuk cengkoknya teman-teman. Walaupun dia punya ropel panjang, tapi kalau cengkoknya cuman itu saja, tidak ada variasinya, pastinya kita juga kurang puas ya teman-teman. Nah kalau untuk burung yang tidak cadel, dia mempunyai karakteristik suaranya itu lebih fasih ya teman-teman. Jadi dia lebih banyak variasi, tapi biasanya dia cenderung lebih pendek-pendek untuk ropelnya teman-teman. Jadi kita sendiri yang berusaha membentuk supaya ropelnya panjang. Nah bagaimana kalau burung terucukan supaya ropel panjang, supaya nafasnya panjang, walaupun dia tadinya nafasnya pendek-pendek, ropelnya pendek-pendek tapi lebih bervariasi. Caranya bagaimana? Caranya ya seperti yang sudah saya bilang tadi teman-teman. Yang pertama, perhatikan tingkat kenyamanan burung tersebut. Kalau burung sudah merasa nyaman, dia pun akan ropel dengan sendirinya walaupun kita tidak suruh teman-teman. Dan kita juga memperhatikan pakannya, seperti ada pemberian extra fooding yang benar, pemberian buah yang benar, pengkerodongan juga non-kerodong kita juga harus diperhatikan. Pemandian juga jangan dipaksakan teman-teman, terkecuali dia sedang proses penjinakan. Kalau penjemuran itu kita paksakan karena dia tidak bisa jemur sendiri teman-teman. Dan gantungan-gantungan juga kita perhatikan, juga pengembunan yang secara rutin, sehingga burung tersebut akan cenderung aktif bunyi. Kalau sudah aktif bunyi dengan melakukan kita treatment seperti ini, seperti kategori di atas yang sudah saya bilang, pastinya burung akan mengikuti teman-teman. Dia akan cenderung ropel panjang nantinya, karena burung sudah merasa sangat nyaman di lingkungan yang baru ya teman-teman. Dan kita juga bisa menambahkan ramuan ya teman-teman, seperti ada asam jawa, juga ada mengkudu. Ini juga sangat efektif sekali untuk mengaktifkan dia aktif bunyi.
Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kicau mania seluruh Nusantara. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.